Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati Bapak Ketua PCM Gresik, Bapak Muhammad Solihin, juga Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Gresik yang juga saya hormati. Saya belum tahu asmanipun. Yang saya hormati pula Bapak Ketua Takmir Masjid Taqwa, Masjid At-Taqwa atau Taqwa, Taqwa saja. Kalau di Kediri itu yang Taqwa tahunya, tahu Taqwa. Ya, orangnya belum tentu. Atau mungkin kalau tahunya saja Taqwa, kira-kira wongnya mungkin luwih takwa, mudah-mudahan. Ya, baik Bapak Ibu pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Gresik, yang semoga Allah senantiasa limpahkan karunia rahmat-Nya. Seluruh jamaah pengajian ahad pagi PCM PCA Gresik, yang juga semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, yuswa panjang, manfaat berberkah, sehat lahir batin, karena dekat dengan rumah sakit, ya, dan mendapat limpahan rezeki, kelapangan rezeki yang melimpah ruah penuh berkah, turah-turah nggih, saged kagem sanggung ibadah tindak dhateng Mekah, sampun kesupen mampir ke Madinah, beto oleh-oleh sak buah niku apa sih kayak nakaruan niku buah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam dan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting kiranya memang untuk kita saling mengingatkan untuk mensyukuri nikmat, sebagaimana tadi yang dibaca oleh Al-Ustaz Al-Qorib tadi, surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, wa in ta'adzana rabbukum, sungguh jika kalian mensyukuri nikmat-Nikmatku, niscaya pasti akan aku tambah nikmat itu. Ya. Jadi ada seorang pelawak yang menyampaikan ungkapan rasa syukurnya itu sepertinya lucu, ya, karena memang pelawak. Tetapi sesungguhnya kalau kita hayati memang yang sebenarnya mensyukuri ya seperti itu.
Dia mengatakan kan begini, pokoknya diparingi pokoknya tetap syukur alhamdulillah. Karena ini memang ada dalilnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, maaf, Ibu Aisyah pernah mengatakan menyangkut Rasulullah SAW. Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu apabila menjumpai sesuatu yang menggembirakan, beliau mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan ini yang aku jumpai ini, yang aku rasakan ini, kesalehan itu semakin sempurna. Ya. Jadi ini mestinya juga kita amalkan karena ini memang tuntunan. Jadi Bapak Ibu jika menjumpai atau merasakan sesuatu yang menggembirakan, ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, apa artinya itu? Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat yang aku dapatkan ini, yang aku rasakan ini, kesalehan itu menjadi lebih sempurna. Tapi kalau menjumpai hal yang tidak menyenangkan, yang dikatakan bukan yuk, bukan yuk, atau ya awal tidak. Tapi yang dikatakan adalah alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah dalam keadaan seperti apapun. Saya pernah berjumpa dengan Bapak Muhammad Solihin. Kebetulan asmaul sami kali Bapak Ketua PCM. Tapi ternyata juga teman akrab beliau. Bahkan yang saya ceritakan ini adik Leting ya, Solihin. Adik Leting. Wakil Ketua BWN Jawa Timur. Itu cerita, Pak, saya ini kalau dapat apa saja, apakah yang menggembirakan atau tidak, saya selalu ucap alhamdulillah. Akhirnya karena saya mempunyai kebiasaan seperti itu, saya jadi semua saya itu kalau kemana-mana naik sepeda ontel. Karena saya selalu membiasakan diri mengucapkan itu. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan, saya mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ada yang tidak menyenangkan, alhamdulillahi ala kulli hal. Akhirnya ada orang, ini wali anak santri ngaji, tiba-tiba nawari saya, Pak Ustaz, panjenengan ketinggalan betahaken sepeda motor. Saya punya sepeda motor ngangkut yang pakai dipakai. Alhamdulillah, selalu diucapkan alhamdulillah. Terus begitu dia. Sampai kemudian punya rumah juga begitu. Sebelumnya bukan rumah. Sebelum punya istri juga begitu. Ditawari juga. Ada wali santri yang namanya Pak Ustaz, panjenengan ketinggalan penwancine jodoh sebenarnya. Panjenengan kula sukani jodoh ya, kula sukani istri. Maksudnya bukan istrinya orang itu diberikan, bukan. Ya, jangan salah paham itu. Bukan. Tapi maksudnya dicarikan jodoh. Ternyata keponakannya nanti bisa ditahkikkan oleh Pak Muhammad Solihin. Nanti bisa ditanyakan kepada Pak Muhammad Solihin Wakil Ketua BWN. Ceritanya begitu. Sampai kemudian punya mobil, punya rumah itu juga begitu. Beliau ceritanya begitu. Karena sering mengucapkan alhamdulillah. Saya kira sangat penting memang untuk membiasakan bibir kita, mulut kita untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena beda
bentuk bibirnya orang yang sering membiasakan diri mengucapkan alhamdulillah sama yang waduh gitu. Ya. Kalau waduh itu kan jelek, waduh, nyuruh. Tapi kalau alhamdulillah, alhamdulillah, senyum gitu. Nah, jadi dipandang orang, disawang orang juga enak. Bapak Ibu coba kalau melihat orang lain cemberut kira-kira terus bundi. Kita juga terkadang akan ketularan cemberut gitu. Iya, nyawang orang lain cemberut, kita akan ikut cemberut. Tapi kalau melihat orang lain mesem, ya, maka kita juga akan ketularan mesemnya. Asal jangan mesem-mesem terus. Kebablasan nanti. Nanti orang lain melihatnya mulai ini kapan? Dikira sudah ya habisan obat apa-apa. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan kan. Ada seorang ulama mengatakan begini, tetapi sesungguhnya itu makna syukur yang sesungguhnya. Diparingi awak sing lemu ya alhamdulillah. Jadi ngantuk sak nggon-nggon kuwi langsung gletak iso 14 turu. Diparingi awak turu kados sing ngomong niki. Ya alhamdulillah. Kalau beli bahan pakaian nggak usah membawa. Ya. Artinya hikmahnya itu loh yang harus kita ambil. Jadi jangan bersulo, jika awak lemu bersulo, abot menrasani. Mlaku nyang ndi rasane ora kabeh. Awak kuru yang lemu. Ya, bersulo. Kok guru saja ora pede, apalagi tampil di hadapan ibu-ibu. Lek awake gurunya kurang mantap. Ya, itu ngresulo, enggak baik. Diberi hidung yang mancung ya alhamdulillah. Jadi bisa menambah laki-laki nambah ganteng, yang perempuan nambah cantik. Dikasih hidung pesek ya tetap alhamdulillah. Karena kalau inceng-inceng bisa mepet. Ya, kalau inceng-incengan bisa mepet. Tidak terhalang oleh ya, ini kan guyonan tapi sebenarnya masuk itu. Ya. Diberi postur tubuh yang tinggi ya alhamdulillah. Jadi kalau memperbaiki lampu di atas anci-anci enggak usah dur-dur. Diberi postur tubuh pendek ya alhamdulillah. Kalau ngepel enggak usah bodok. Sudah nyampe. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini seperti guyonan, tetapi sungguhnya mengandung pengertian tentang soal mengungkapkan rasa syukur yang sesungguhnya seperti itu. Artinya jangan bersuloh. Ya seperti Rasulullah tadi, kalau menjumpai dan mendapati mengalami sesuatu yang menggembirakan, ya ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Kalau tidak hafal sampai akhir itu ya cukup alhamdulillah. Diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, kalah nek pilpres ya alhamdulillah. Ya, umpama di pilpres atau di pileknya tetap alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ini penting saja. Diberi harta yang melimpah ya alhamdulillah akan menambahi amal kesalihan, amal sedekah. Diberi sedikit juga alhamdulillah, tidak repot-repot lehnya keti. Ya, lehnya keti menurut atau nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi temanya disampaikan adalah Muhammadiyah dan pasca pemilu. Ini
saya kira juga persoalan atau rasa yang dialami oleh seluruh warga Muhammadiyah Aisyah khususnya, dan secara umum ya seluruh umat Islam di Indonesia. Tetapi jangan kemudian hal seperti ini berkelanjutan ya. Jadi baper kita, bahwa perasaan kita ini jangan berkepanjangan sehingga kemudian kita meninggalkan hal-hal yang lebih utama yang penting. Coba kita perhatikan di dalam saya pernah membaca sebuah kitab, itu diterangkan di sana ada 4 macam orang di dalam mensikapi suatu cobaan, ujian. Ini ketika saya membaca sebuah tafsir yang menafsirkan salah satu ayat, yang ayat tersebut begini bunyinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan yang Ali Imran ya. Ini yang surah apa ini ya? Saya lupa. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi bisyarri wal khairi fitnah. Dan terusnya apa itu? Wa ilaina turja'un. Ya, setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian, dan kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan hal yang baik sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian, dan kelak kalian akan dikembalikan kepada kami, pada Allah. Ya. Ini dari sini kemudian saya baca tafsir itu, diantaranya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada pengelompokan manusia di dalam mensikapi fitnah. Coba, yang pertama ada orang yang marah. Kalau diuji, dicoba itu marah. Ya. Misalnya ya seperti sekarang, ada mungkin di antara kita yang mungkin mengalami atau merasa kalah, entah itu di pilpresnya maupun di pileknya, lalu marah, dan marahnya itu baik di lisannya, entah itu maaf misuh-misuh, mriki wonten tiyang misuh mboten? Mboten wonten nggih? Enggak ada yang ngaku. Enggak ada betul ini. Yang di sini tidak ada. Ketinggalan mental sekalian. Mboten enten sing misuh-misuh. Ya, jadi ada yang di lisannya mengungkapkan rasa marahnya, ada yang di perilakunya, bahkan sampai melakukan pengrusakan, jeboli paving, kan ada. Ya, paving yang semula sudah diperbantukan, dijeboli lagi. Ya, ada juga yang rumah sudah diperbantukan kepada fakir miskin, karena tidak jadi, dirusak, dibongkar lagi. Ini marah. Orang seperti ini tidak ubahnya seperti kalau yang tadi ayat saya baca itu surah Al-Anbiya tadi. Saya baru ingat sekarang. Al-Anbiya ayat 35 tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalau yang ini ada di dalam surah apa ini? Disebutkan di sana bahwa ada model orang-orang yang menyembah Allah, beribadahnya kepada Allah itu
dimotivasi oleh tujuan-tujuan pragmatis, tujuan-tujuan kesenangan keduniaan, memperoleh harta, memperoleh jabatan, dan lain sebagainya. Ini ada di surah ini, ayatnya yang bunyinya begini. Saya selalu lupa, ya kan? Yang ada apa? Khosirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Nah itu, oke. Terusnya apa itu? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusran. Itu surah Al-Hajj ayat 11. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Yang artinya adalah, dan di antara manusia ada yang beribadahnya kepada Allah itu ala harf, seperti orang yang berdiri di pinggiran, di tepian. Orang yang berdiri di tepian itu mengkhawatirkan kurang saiki iki kepleset seblok. Beda dengan yang berdirinya di tengah-tengah, tegak kuat. Artinya orang seperti ini, ketika saya membaca tafsirnya itu, pengertiannya di situ adalah orang ini diibaratkan orang yang keimanannya kepada Allah itu sangat dangkal, tipis. Ya. Orang ini apabila memeluk agama Islam, karena memang ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan orang-orang di Madinah. Ada beberapa orang Arab Bali, Arab pedalaman, Arab desa, kalau bersih kata. Ini yang desa, orang desa masuk lalu memeluk agama Islam. Ketika dia memeluk agama Islam, kemudian istrinya melahirkan anak laki-laki, kuda tunggangannya juga melahirkan anak, ya. Lalu kondisi tubuhnya sehat, maka dia mengatakan Islam membawa keberuntungan. Ya. Tapi ketika dia memeluk agama Islam, lalu dia tidak dikaruniai anak, kudanya juga tidak menjadi berkembang biak, lalu tubuhnya juga sakit-sakitan, lalu dia mengatakan Islam itu membawa kesialan. Ya. Nah ini kita jangan-jangan juga nanti termasuk dalam golongan itu. Aku masuk Muhammadiyah ini itu apa? Nah, kalau pertanyaannya begitu itu jelas itu keliru itu. Ibu-ibu juga begitu nanti. Aku masuk Aisyah ini aku kok ento apa? Jangan tanyakan ento apa. Itu sudah keliru. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 11 ini tadi. Seperti orang yang berdiri di pinggiran ini tadi. Ini kalau sedikit saja kena rayuan apa? Apa rayuannya namanya bansos? Bansos. Keterucut itu. Ya. Pokoknya kenapalah ya. Itu bisa kepleset, ceblok itu. Bisa terjerumus. Yang benar itu adalah kita memeluk agama Islam itu karena ingin taat kepada Allah, karena ingin mengagungkannya, memuliakannya, mengesahkannya, tidak lebih dari itu. Hanya mengharap ridhonya, hanya mengharap pahala surganya saja. Kita berorganisasi, berMuhammadiyah, berAisyah. Jangan menanyakan aku ento apa.
Harusnya malah yang ditanyakan pada dirinya itu, aku iso ngwenehi apa? Kalau panjenengan prinsipnya semboyannya adalah aku ento apa, ya nanti kumpulannya semakin mung seret. Tahu mung seret itu. Napa mung seret? Surut niku basa kula. Niki asline Ponorogo. Tapi wonten Kediri. Nggih. Manggen teng Kediri mulai 97 saya Kediri. Ya. Ponorogo itu dikenal maroknya. Ya. Tapi saya tidak pantas jadi marok. Marok itu identik dengan orangnya besar. Gagah gitu. Ini kecil kurus ya. Intinya ya mari. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita harus tanyakan pada diri kita. Motivasi kita ini berislam itu apa? Kalau motivasinya masih dari persoalan-persoalan tadi keduniawian, nah ini maka telah disindir oleh Allah di dalam surah Al-Hajj itu tadi. Mestinya kita mempunyai semboyan dan prinsip untuk bagaimana menjadi seorang muslim yang seperti digambarkan lawan katanya itu tadi, yakni yang kokoh, yang istiqomah, berada di tengah-tengah di tanah lapang yang datar sehingga mantap, berdirinya itu kuat, dihembus angin sekuat apapun tetap tegar, tidak terperosok, tidak kepleset, tidak terjerumus. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu marilah kita senantiasa memperbaiki, membenahi cara kita berjamaah, cara kita berorganisasi, karena saya juga sedang belajar soal itu di Kota Kediri dan membenahi sistem berorganisasinya. Ternyata masih banyak pemahaman yang keliru di tempat kami itu, Bapak Ibu. Ini soal Muhammadiyah. Jadi biasa misalnya ortum setingkat PCM atau PCCA itu membuat proposal, misalnya mengajukan permohonan dana kepada PDM. PDM Kota Kediri itu sebenarnya tidak kaya. Wong yang produktif itu amal usahanya masih rumah sakit. Kalau di Gresik ada rumah sakit, ada universitasnya, ada sekolah-sekolahnya maju luar biasa. Di Kediri sekolah-sekolahnya masih nyusu ke PDM. Ya, jadi untuk gaji guru itu per bulan ada yang mengajukan 5,7 juta. Ada yang mengajukan itu per bulan wajib digunakan oleh PDM. Kemudian Dikdasmen itu selalu mengajukan untuk operasional 14 juta lebih. Ya. Nanti ada klinik juga itu per bulannya itu dulu mulai dari 20 juta, sekarang turun 8 juta. Mulai berkembang klinik. Dan yang lain-lain masih banyak yang mengajukan permohonan dana. Ada orang misalnya IPM tingkat cabang langsung mengajukan permohonan dana ke PDM. Itu sebenarnya secara organisatoris garis koordinasi keliru, salah seperti itu. Harusnya IPM cabang itu kalau mengajukan dana yang ke PJM setingkat dengan ortumnya itu. Kalau mau ke PDM harus mengetahui PJM. Begitu. Di Gresik tertib nomor. Tertib ya? Oh belum juga. Nah ini apa sedang kami perbaiki supaya tidak terwancu. Ada juga tiba-tiba masjid membuat proposal untuk mengedarkan infak berjamaah untuk
pembangunan rehab. Nanti di akhir itu ditulis mengetahui ketua PDM. Langsung begitu. Ya. Artinya tanda tangannya ketua PDM digunakan untuk minta-minta. Padahal yang tanda tangan PDM karena di atasnya disebut mengetahui, ini tanggung jawabnya besar. Mengetahui itu maknanya apa? Yang mulai dari proses penarian sampai perolehan dan pentasaruhannya, pemanfaatannya, PDM harus tahu. Jadi tidak kemudian setelah ditandatangani dilepas, untuk epiro tidak ada laporan, penggunaannya juga tidak. Nah ini ya bahaya. Ada yang mengatakan begitu. Ngaten Pak Salim. Jadi ini harus kita tertibkan. Nah, oleh sebab itu sesungguhnya begini. Apa yang saya sampaikan ini dalam rangka untuk mengimplementasikan pesan Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 juga nih. Tadi Al-Hajj ayat 11, ini juga ayat 11 tetapi surah Ar-Ra'd. Di dalam surah Ar-Ra'd itu disebutkan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Terusnya lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Terusnya wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya adalah dan bagi setiap manusia itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya secara bergiliran. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Ya. Mereka melakukannya itu atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum selama kaum itu tidak mau merubah keadaan. Dan apabila Allah menghendaki keburukan itu menimpa suatu kaum, maka kaum itu tidak akan sanggup untuk menolaknya. Dan tidak ada bagi kaum itu seorang pelindung pun melainkan Dia, melainkan Allah. Ya. Ayat ini sebenarnya tidak begitu asing telinga kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat hafal itu, khususnya yang cuplikan potongan ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tetapi kan pemahaman kita soal ini belum begitu mendalam tentang soal itu. Karena tidak dikaitkan dengan bunyi ayat yang awalnya itu, awal ayatnya itu. Bahwa ternyata setiap orang itu disertakan pada orang itu para malaikat untuk mengatur urusan manusia. Tidak hanya menjaga di depan belakang, tapi malaikat itu juga ada di samping kanan, samping kiri untuk mengurus untuk urusan manusia. Toh kata Rasulullah, itu ada 20 malaikat yang bergiliran, ada sip pagi, sip siang, ada sip malam. Yang mereka itu Allah tugasi untuk urus khusus manusia saja. Itu tadi ada yang mengawal di depan, di belakang. Jadi posisi kita sebenarnya aman dari berbagai bahaya. Tidak akan ada yang bisa datang kepada kita dan mencelakai kita. Tidak akan ada. Kecuali Allah mentakdirkan. Karena kata Rasul, kalau Allah mentakdirkan, maka Allah akan mengatakan kepada penjaga dua malaikat yang menjaganya. Gimana manggil-manggilnya?
ya. Bro, misalnya kamu yang jaga di depan dan di belakang, nyingkrih kamu, karena dia akan kejunguk masuk ke got. Kalau Allah sudah menyampaikan begitu kepada malaikat, maka malaikat itu nanti akan nyingkrih. Maka terjadilah orang ini kejlunuk. Tapi selama Allah tidak mentakdirkan, maka tidak akan terjadi. Ya. Hanya kita tidak bisa melihat saja itu malaikat itu. Padahal malaikatnya itu mengalahkan siapa itu? Adirai. Siapa? Yang peragawan itu. Pokoknya besar-besar. Kalau kita lihat ibu-ibu kira-kira lali bapak-bapak, lali suaminya kan melihat. Iya, malaikatnya akbar. Belum yang mencatatnya. Mencatat, malaikat pencatat ada di sebelah kanan ini, malaikatnya luar biasa, tampan sekali, dan menulis itu hati-hati sekali nih. Kalau dia melakukan amal kebaikan, langsung dia tulis 10 kali lipat kebaikan. Tapi malaikat yang di sebelah kiri mau mencatat, gak ada izin kepada malaikat sebelah kanan. Lur, kok beda lagi? Tadi bro, ini lur. Lur, ini orang ini melakukan keburukan, boleh enggak saya catat? Jangan, barangkali dia nanti akan bertobat. Sampai 3 kali melakukan keburukan, baru dia minta izin kepada malaikat sebelah kanan, baru malaikat sebelah kanan mengizinkan. Tulislah, mudah-mudahan kita terbebas darinya. Maka dicatat. Ini Allah memperlakukan kebaikan dan keburukan itu juga secara berbeda. Kalau kita melakukan kebaikan, tikel 10. Kalau melakukan keburukan, masih ditunggu dulu tobatnya. Kalau dia tobat, hapus itu kesalahan. Tapi kalau ngengkel, dicatat tapi cuma satu balasan, setimpal saja, tidak dilipatkan gandakan. Luar biasa. Ya, sekali lagi saya hubungkan korelasi antara penjelasan Allah lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah hendak menjelaskan tentang sistem yang Allah berlakukan di semesta alam ini, yaitu Allah menggunakan jasanya para malaikat di dalam mengurusi seluruh semesta alam. Tidak hanya manusia, tetapi di dalam misalnya menurunkan hujan juga itu sebenarnya kalau kita mau mempelajari dari sudut pandang agama, dari sudut pandang akidah, keimanan, Allah sedang memerintahkan kepada malaikat untuk ini menjadikan air permukaan uap. Ya. Itu sebenarnya malaikat tidak bertugas untuk itu. Setelahnya nyampe atas gumpal-gumpal di atas itu, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengarahkan gumpalan air itu ke suatu tempat ya, yang oleh Allah dikehendaki untuk di situ diturunkan hujan. Itu juga ada di dalam surah Ar-Ra'd. Kalau kita baca ayat-ayat tadi mulai 11, 12, 13 itu, kita akan jumpai itu. Ya, silakan lebih detailnya dibaca di rumah masing-masing. Namanya saja apa? Surahnya apa? Ar-Ra'd. Apa itu Ar-Ra'd? Halilintar, ledek, ya. Guntur, buruh. Tapi tidak ada Soekarno. Guntur, buruh. Kalau putranya Pak Karno kan juga Guntur, buruh, Mega, Soekarno. Ya, ini ledek, gluduk, petir, itu selalu bertasbih kepada Allah. Allah perintahkan untuk ngurus alam semesta ini, termasuk pada diri manusia. Artinya apa? Allah telah memberlakukan sebuah sistem hukum di semesta alam ini. Kalau bahasa kita ya bahasa ilmu alam itu. Tapi hakikatnya kalau kita memperdalaminya bukan sekedar ilmu alam itu. Kalau ilmu alam kan kemudian kita akan ketemu dengan istilah ilmu
kausalitas, ada sebab, ada akibat. Memang ini yang mengatakan di semesta ini ada Allah melakukan unsur akibat dan kita mengacu pada hukum yang Allah berlakukan ini. Makanya dia Allah berfirman, Inna Allah yubayyinu di anfusihim. Itu artinya apa? Allah tidak akan merubah akibatnya selama kamu ini tidak mau berubah penyebabnya. Jadi sudah kita sejak awal bahwa orang itu kalau tidak makan ini penyebabnya. Akibatnya apa? Orang tidak tidur pasti akibatnya apa? Gantung. Meskipun ini kan satu-satunya penyebab. Orang ini juga akibatnya jangan gantung saja. Jadi gantung itu akibat. Yang dimaksud oleh ayat ini Allah yubayyinu sesungguhnya Allah tidak akan merubah jasa. Itu yang dimaksud dengan keadaan itu yang tidak mau dirubah oleh Allah adalah akibatnya. Wong lek kepingin luwe ya perubahan penyebabnya apa penyebabnya tadi? Ya, luwe itu penyebabnya tidak makan. Jadi harus dirubah. Makan kalau begitu dirubah jadi makan. Kalau kepingin akibatnya itu menyenangkan, menggembirakan, bahagiakan, maka penyebabnya yang harus kita rubah. Jadi wilayah tugas kita yang harus kita selesaikan adalah di penyebabnya. Sedang akibatnya sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah sampai hari kiamat. Tidak akan bisa dirubah. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini di dalam berorganisasi juga sedang belajar implementasi dari ayat tersebut. Kita sudah membentuk ada mulai dari PPP Muhammadiyah, PW, PP Aisyah juga, PW Aisyah, PD, PC, sampai PR, sampai jamaah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah membangun sistem untuk membangun sistem. Makanya tadi saya katakan saya sedang memperbaiki sistem tadi. Biar kalau sudah terbentuk, terbangun seperti itu nanti akan jalan bagaimana yang Allah berlakukan di semesta alam ini. Jadi akan jalan secara otomatis. Ya. Misalnya seperti distribusian dana itu ya dari tadi misalnya dari PDM nanti ke ini ke itu di tingkat PDM dulu dan seterusnya, atau mungkin dari bawah dari pimpinan ranting nanti makmurkan dulu di tingkat ranting dan cabang dan seterusnya begitu. Nah, ini belajarnya tadi itu kita tertitipkan garis koordinasinya tadi, karena kalau tidak kacau seperti kacaunya pemilu tahun 2024. Ya Masya Allah ini, tapi belum tuntas ya, belum tuntas. Ya, mudah-mudahan nanti akan tuntas dengan hasil yang paling penting adalah yang diridhoi oleh Allah. Target kita adalah itu. Kalau ridho yang kita peroleh tentu itu akan membawa keberkahan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hasilnya adalah sesuatu yang justru tidak diridhoi, dimurkai oleh Allah, ya harusnya kebalikan dari berkah, berarti apa? Adab. Ya, saya melanjutkan ayat yang tadi itu, surah Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah itu menghendaki keburukan menimpa satu kaum, maka kaum itu tidak akan bisa mencegahnya.
Artinya, jika seseorang telah terlanjur melakukan hal yang buruk, dan pasti akibatnya juga buruk, dia tidak akan bisa menolaknya, tidak akan bisa mencegah. Orang yang melakukan kedurhakaan terhadap Allah, kemaksiatan kepada Allah, rumusnya itu sudah pasti, hukum kausalitasnya, kelak dia akan adab. Itu sudah pasti. Apakah adabnya segera akan diperoleh di dunia atau nanti di akhirat? Nah, itu soal yang lain. Tapi yang jelas, siapa yang durhaka, siapa yang melakukan kemaksiatan pada Allah, pasti akan mendapat adab. Itu pasti. Dan dia, manusia ini tidak akan bisa menolaknya, tidak akan bisa menghindarinya. Tetapi di akhir ayat itu Allah berfirman, wa ma lahum min dunihi dan dia tidak akan mendapatkan seorang penolong, seorang pelindung pun kecuali Allah, kecuali dia. Artinya apa? Sebenarnya masih ada toleransi terhadap orang yang telah terlanjur melakukan keburukan atau kedurhakaan atau maksiatan tadi. Asalkan satu dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah. Ini seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Yunus dalam surah Yunus ayat 98. Ya, di sana diceritakan. Dan mengapa tidak ada suatu kaum yang keimanannya bermanfaat seperti kaumnya Nabi Yunus ketika mereka itu taubat, mereka itu beriman, maka kami angkat, kami tarik adab itu dari mereka dan kami berikan kepada mereka kesenangan di kehidupan dunia, harta dan senangan sampai waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Ini ada toleransi bagi orang yang sudah semula terlanjur melakukan perbuatan dosa yang banyak, lalu dia ingin merubah hasilnya, merubah akibatnya. Dia tidak bisa. Kalau merubah dari sudut dari sisi kemanusiaannya tidak bisa. Maka harus kita diserahkan kepada Allah, karena yang bisa merubah hanyalah Allah. Kalau Allah itu di dalam berbuat tidak seperti manusia. Manusia kan terikat oleh tadi hukum sebab akibat. Kalau Allah tidak. Bagi Allah, kalau bagi manusia, wanita itu hamil pasti akibat dari keterlibatan laki-laki. Itu pasti. Tapi bagi Allah mudah, perempuan itu hamil nggak usah pakai laki-laki. Siapa? Maryam. Bagi Allah itu Nabi Zakaria dan istrinya yang sudah dikenal sebagai orang yang cukup usia, bahkan Bu Zakarianya sudah dikenal sebagai ibu yang mandul. Ya, mungkin kalau sekarang sudah dites secara medis itu sudah tidak mungkin mempunyai anak. Tetapi karena Zakaria alaihissalam berdoa di dalam surah Imran ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya, yakni di tempatnya Bu Maryam remaja berdoa, beribadah. Doanya apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhanku, anugerahkanlah dari sisimu yang sudah di luar nalar manusia, di luar jangkauan manusia. Karena di sisi itu menggunakan miladunka. Ladun itu artinya sisi.
ladunka, sisimu, tetapi sisi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Kalau sisi yang bisa dijangkau oleh manusia, biasanya Allah menggunakan di dalam Al-Quran itu indaka, min indika. Indah itu artinya bahasa Indonesia sisi. Kan? Indallah, wama indallahi khair, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik, indah. Tapi ini ladun. Bapak Ibu pernah mendengar istilah ilmu laduni? Apa itu ilmu laduni? Ilmu yang diperoleh dengan cara yang tidak seperti umumnya. Kayak moro-moro iso, ora tahu belajar bahasa Inggris, moro-moro bahasa Inggris cas. Tibane kesurupan. Jadi bukan dapat ilmu lagi. Ya. Jadi ada istilah laduni itu dari kata ini, min ladunka. Karena Zakaria alaihissalam minta kepada Allah seperti itu, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu yang tidak bisa dijangkau lagi oleh kemampuan manusia, oleh daya talar manusia, yaitu anak-anak keturunan, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Diakhiri dengan sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, itu karena Zakaria waktu itu kalau berdoa itu wirid. Karena ini persoalan yang sangat pribadi, maka Bapak Ibu kalau berdoa usahakan lirik saja, jangan terbakar. Nanti tiwas keperluan orang nanti nyoro buater, ya Allah nyanasi utang kulo. Orang-orang tahu nanti utangi Bapak itu wakeh nih Pak. Ngisi-ngisi nanti. Ya. Jadi lirik saja. Karena memang tuntunannya begitu. Ya, Allah memerintahkan kita berdoa itu yang suara lirik saja, lembut lagi lirik, seperti yang dimohonkan oleh baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Zakaria. Maka kemudian Allah menganugerahkan putra, namanya Yahya. Di ayat 39-nya itu dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada soal kita tadi. Jadi kita di pasca pemilu ini memang harus bersabar, jangan marah-marah, lisannya dijaga, perbuatannya dijaga. Ada kelompok orang yang kedua. Apa kelompok orang yang kedua di dalam mensikapi ujian, cobaan atau musibah? Yaitu orang ini sabar. Ya. Dan memang sabar itu keutamanya luar biasa. Keutamaannya itu kalau tidak salah Allah berfirman, apa itu ayatnya itu? Yang jelas pahalanya itu unlimited. Tidak ada batasannya untuk orang yang bersabar. Bahkan kelak di alam akhirat akan dicemburui oleh para malaikat ketika Allah berfirman kepada mereka, hei siapa yang bersabar? Di antara semua yang dikumpulkan, mulai dari yang pertama sampai yang akhir sudah dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah kemudian memaklumkan siapa di antara kalian yang bersabar. Maka bangkitlah orang-orang yang bersabar itu. Kami bersabar, lalu ditanya, sabarmu seperti apa? Yakni kami dalam keadaan apapun, kami selalu bersabar. Dalam keadaan lapang, dalam sempit, kami selalu sabar dalam beribadah kepada Engkau. Maka oleh Allah diperintahkan, masuklah kamu ke dalam surga tanpa hisab, tidak dihisab. Mereka kemudian lewat di depan para malaikat. Para malaikat, loh, isopo iki, kelompok isopo. Iki ketoke dia nenek masjid takwa. Lewat itu saja nyalonok, tidak menyampaikan tiket masuk surga. Tiket surat apa enggak, langsung nyelonok masuk saja.
lalu disetop oleh para malaikat. Siapa sampeyan ini? Maka mereka kemudian menjawab, kami adalah orang-orang yang sabar. Apa indikator sabar sampeyan? Kami ketika kami dapat kegembiraan, kami bersyukur, dan ketika kami dalam keadaan kekurangan, kami bersabar. Lalu para malaikat mengatakan, ya seperti itulah memang karakternya orang yang bersabar. Maka para malaikat, ya wes, silakan masuk. Akhirnya menerima adan. Ini kelebihan orang yang bersabar. Ada pula kelompok yang ketiganya adalah kelompok orang yang ridho ketika ditimpa oleh ujian, cobaan, musibah. Dan yang terakhir adalah orang yang justru bersyukur jika ditimpa oleh musibah. Loh, kok aneh? Ditimpa musibah kok bersyukur? Karena ternyata musibah itu salah satu keutamaannya adalah menghapus dosa-dosa. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, dalam sabdanya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, alias diskusi, ya, bahwa Allah itu jika cinta kepada hambanya, maka akan ditimpa musibah, diuji sampai dia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak berdosa. Ya. Artinya dia nanti mati sudah tidak mempunyai tanggungan dosa lagi, sehingga begitu mati langsung dia tanpa hisab. Makanya ditimpa oleh ujian. Awit biyen rumah satu ora tau menang. Maksudnya caleg atau ya. Dicoba terus, diuji terus, biar apa? Biar bersih dosa-dosanya itu, sehingga nanti dia mati dalam keadaan tidak berdosa. Diuji dengan sakit terus. Jadi Bapak Ibu ketika ditimpa sakit, jangan kemudian bersulok. Saya pernah berjumpa dengan, karena saya dulu di antara tugas saya adalah membimbing para pasien, untuk memberi motivasi, untuk menuntut soal-soal keagamaan, inroh, istilah. Saya yakin di sini juga ada. Bahkan saya sampai di end, yang seolah-olah kedudukan saya itu lebih tinggi daripada para dokter. Kenapa? Para dokter itu setelah mengobati pasiennya, lalu sudah merasa tidak mungkin sembuh, lalu diserahkan kepada saya. Monggo Pak Binroh dipun tangani, karena memang tinggal mentalkin la ilaha illallah. Jadi dokternya sudah angkat tangan, sudah nyerah. Ya, lalu kemudian kami bimbing dengan mengucap la ilaha illallah. Ya, saya pernah mengenal seorang dokter spesialis jantung yang melakukan penelitian dari sekian pasien, sama penyakitnya, penderitaannya adalah sakit jantung. Memang ini dokter spesialis jantung. Lalu dilakukan penelitiannya itu begini, ada di antara pasien itu yang ikhlas ada yang rodok bilang ada, bahkan ada yang wengkelan ya, dikandani, dipenging, jangan makan ini, jangan merokok dan lain sebagainya, tetap ngengkel. Ya. Aku kepengen soto sing kental, padahal sakit jantung. Ini berbahaya, tapi ngengkel. Akhirnya apa? Pengaruh psikisnya. Ini karena yang ngengkel ini suka nyalah-nyalahkan. Jadi dia sakit, tidak nyalahkan, tidak introspeksi diri, tapi nyalahkan pihak lain. Obatnya disalahkan, perawatnya disalahkan, dokternya salah, rumah sakitnya juga disalahkan. Tidak hanya rumah sakitnya, Gusti Allah ya disalahkan. Ya. Akhirnya tidak mari-mari dikasih terapi sing obatnya mahal-mahal itu, yang mestinya cesplon tidak mari-mari.
Tapi sebaliknya yang ikhlas ini, tulus ikhlas ini, itu ternyata cepet sembuhnya. Ini menurut pengamatan dokter spesialis. Beliau itu asmanipun dokter Hanafi, dokter senior, dokter jantung senior di kota Kediri. Orangnya sangat susah saja. Beliau ini putranya Yai Haji Misbah Surabaya. Ya, saya kira sudah populer kalau Yai Haji Misbah Surabaya. Ya, beliau mengatakan begitu. Makanya beliau menyampaikan ke saya waktu itu, saya bilang, Pak Ahmad, jadi tugas sampean tidak hanya membimbing tadi itu, tetapi memberi pemahaman kepada mereka tentang pentingnya ikhlas, jangan ngengkelan. Ya. Karena pengaruhnya terhadap proses penyembuhannya itu. Kalau orangnya semeleh, insya Allah cepat sembuhnya. Karena menurut beliau obat itu kadar kemampuannya untuk proses penyembuhan itu hanya sekian persen, ya. Sekitar 15-20%. Selebihnya yang 80% itu adalah faktor psikis. Kalau orangnya semangat untuk sembuh dan ikhlas tadi itu, insya Allah dihantar, dibantu, ditunjang dengan obat itu akan cepat sembuh. Di samping juga doa. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu ada 4 golongan orang-orang yang ketika mensikapi ujian musibah itu seperti apa. Yang paling tidak kita jangan sampai masuk di kelompoknya yang pertama. Diuji nesu tadi ngamuk KPPS dia mau atau dan lain-lainnya tadi dijebroli pavingnya, dirusak rumahnya. Jangan masuk. Kita mohon perlindungan kepada dari sikap seperti itu. Seorang Muhammadiyah tidak patut seperti itu. Seorang Muhammadiyah, di Muhammadiyah itu ada majelis namanya Majelis Tarjih dan Tajdid. Makna tajdid itu apa? Pembaharuan di dalam soal ibadah itu adalah memurnikan ibadah proporsional. Ibadah dilaksanakan secara proporsional. Tajdid kalau diaplikasikan dalam kehidupan duniawi yang selalu moderat, yang selalu modern, yang selalu inovatif, yang selalu kreatif. Pokoknya iso wae golek alasan sing apik-apik. Ya. Nyapa ya aku kok diparingi kalah. Ya. Bisa jadi tadi itu dalam rangka untuk menghapus dosa. Ya. Nyapa ya kok aku loro misal. Ya, supaya aku tidak sombong, kira-kira begitu. Aku nyapa ya kok digawe padahal wis nyambut gawe jungkir walik sirah tak nggo sikil tak sirah. Ya salah iki saja. Sirah di sikil nggo sirah nyapa gitu. Jadi jangan gitulah. Jadi wis tak wangi ngono kok ora sugih-sugih. Mungkin nek diwenehi sugih kira-kira ya adiguna sing maune ndek bojo siji saleh. Bisa jadi begitu. Jadi kita cari alasan yang tepat untuk itu. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di pasca pemilu atau di setiap kita mengalami hal-hal yang semisal dengan ini, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini, ya tentu juga ada yang bergembira ada, tapi kayaknya dari wajah-wajahnya kelihatan rada akeh sing susah. Iya, akeh sing susah. Oleh sebab itu, ini tadi diterapkan, ya petunjuk Al-Quran. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu
dalam surah Ali Imran ayat 173 174 itu Allah menjanjikan di sana apabila kita memang sudah bertekad untuk beribadah kepada Allah, lalu ada hambatan-hambatan, bisikan-bisikan setan. Ya, ojo nemen-nemen lek taatnya Gusti Allah misalnya. Tapi justru bisikan-bisikan itu menjadikan tebal iman kita, bertambah iman kita. Lalu kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, enggak ada terusannya. Enggak ada terusannya. Coba nanti dibaca aja surah Ali Imran 173. Ya, itu disebutkan di situ apa itu? Ya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di ayat 174-nya fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wa tabi'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu ditimpa oleh hal seperti ini, kesusahan dan sebagainya, atau mungkin kalah tadi, karena memang ada hadisnya, kalau kamu kalah, kata Rasul, kepada seseorang yang kalah dalam sebuah proses peradilan, lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, kamu jangan bersikap lemah, karena Allah tidak menyukai orang yang bersikap lemah. Maka berikhtiarlah, berusahalah untuk kuat dan ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka kalau orang-orang ini mempunyai mental seperti itu, kata Allah di ayat 174-nya itu, maka mereka akan pulang dalam keadaan mendapat nikmat dari Allah dan karunia yang besar, serta tidak akan disentuh oleh keburukan apapun, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang agung. Ya, yang nikmal maula wa ni'man nasir itu ada di ayat di surah Al-Anfal ayat 40, tapi konteksnya berbeda, bukan apa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu seperti koyok bener itu, tapi keliru itu. Yang benar adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau mau ditambah, ada memang Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, bagaimana aku akan tenang sedangkan malaikat Israfil peniup sangkala itu sedang bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya sambil mengernyitkan dahinya ke atas, ke arsy, menunggu perintah dari Allah sehingga dia akan meniupnya. Maka kemudian para sahabat bertanya, lalu apa yang harus kami ucapkan wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, ucapkan oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Ya, hambanya adalah 'alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Itu tuntunannya. Apa tadi? Surah apa tadi? Ali Imran ayat 173, 174. Sering baca itu. Insya Allah akan pulang dalam keadaan membawa nikmat. Paling tidak bawa apa? Satu botol air mineral. Itu salah contoh saja. Contoh kecil. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ada waktu tanya jawab, silakan jika ada. Oke. Ada, saya kira tidak ada, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian itu apa? Ini sampai
Iya. Baik. Langsung Pak. Oke. Baik. Yang pertama apa tadi Pak? Ada berapa tadi? 3. 3. Ya. 1 sebenarnya cuma 1 tadi, tapi 1A, B, C. Ya. Yang pertama tadi tentang ujian. Ya. Tentang ujian. Kapan ujian itu ditimpakan? Sebenarnya ujian bagi masing-masing kita itu telah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah menciptakan kita. Sudah ditetapkan. Nah, mulainya seseorang diuji itu kapan? Yakni ketika orang itu sudah balik, atau kalau belum balik ada istilah tamyiz. Ya, meskipun belum balik itu kan seseorang, kalau perempuan sudah mengalami haid, kalau laki-laki sudah mimpi indah. Kalau tamyiz itu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Ya. Buruk bukan buruk yang ibu-ibu yang istrinya pakruk, okay? Buruk. Jadi mulai dari saat itulah seseorang itu diuji sampai dia meninggal, sampai dia meninggal. Karena ada sabda Rasul, rufi'al qalam ala thalath. Kolam pulpen itu diangkat atas 3 golongan orang. Artinya jika orang itu melakukan kesalahan, maka tidak ditulis, tidak dihitung sebagai kesalahan. Siapa ya? 1 tadi, orang yang belum balik hingga balik. 2, orang yang lupa hingga ingat. Yang ketiga, orang yang mabuk hingga sadar. Orang mabuk, dia ngamuk, ya, itu tidak dihitung sebagai orang yang berdosa, yang bersalah. Tidak dihitung. Tapi yang dihitung kesalahannya karena dia mabuk, kalau dia sengaja mabuk. Tapi kalau ini bukan mabuk kendaraan, beda lagi kalau mabuk kendaraan. Saya pernah punya teman mabuk, tak guyoni, haram, tak bilang gitu. Tidak boleh mabuk-mabukan dalam agama. Dia malah marah, koncone muntah-muntah malah diguyoni. Ya, baik. Itu yang pertama. Jadi waktu ujian itu ya dimulai dari saat itu. Sebelum itu maka dimaafkan. Jika dia mengalami apapun atau melakukan apapun sebelum balik tadi itu, maka termasuk orang lupa. Orang lupa kan misalnya tidak sholat, ya tidak. Orang puasa misalnya, dia makan minum, ya. Setelah itu ingat. Kata Rasul apa? Lanjutkan puasanya. Karena yang dia makan itu, yang ngasih makan siapa? Allah itu.
Asal jangan pura-pura lupa. Mau wakeh takoni lali apa? Itu satu. Kedua, apa mau? Bedanya ujian, cobaan, musibah. Ya, ujian itu bahasa Arabnya fitnah. Ya, fitnah itu bahasa Indonesianya apa? Ujian. Ada musibah. Musibah itu sesuatu yang menimpa. Artinya, asal musib itu artinya menimpa. Sesuatu yang menimpa itu artinya musibah. Lah, musibah itu atau sesuatu yang menimpa itu bisa sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan ini juga bisa disebut juga sebagai ujian karena tadi mengingat surat apa tadi? Kullu nafsin za'iqatul maut tadi. Ya, al-anbiya itu. Ya. Jadi musibah itu bisa hal menyenangkan, bisa juga tidak menyenangkan juga. Sama dengan apa tadi? Fitnah. Kemudian apa lagi tadi? Oh, na'udzubillah. Ya, dalam tata bahasa Arab, Bapak Ibu, na'udzubillah itu artinya kami mohon perlindungan kepada Allah. Hanya begitu. Na'udzubillah. Tapi kemudian kalau hanya cukup sampai na'udzubillah, apa kami mohon perlindungan kepada Allah. Dari apa? Dari apa? Maka disebutlah min dalik. Dari itu. Tapi itu ini kata penunjuk untuk sesuatu yang mustatar. Mustatar itu artinya tertutup. Ya, tidak nampak. Mustatar. Ada satir. Bapak Ibu pernah dengar istilah satir? Apa satir itu? Penutup sketsa ini namanya satir. Ya. Jadi domir mustatar. Tapi itu yang ditunjuk itu sebenarnya sudah dimaklumi secara umum. Dari itu maksudnya dari apa? Dari yang sudah disebut sebelumnya. Ya, tadi kan kita menyebut apa tadi? Jangan sampailah kita masuk dalam golongan yang kalau ditimpa musibah marah-marah tadi. Lalu kemudian kita menyebut na'udzubillahi min dzalik. Selama ada min dzalik tadi dibenarkan. Ya. Jadi tidak keliru redaksi seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik atau a'udzubillahi min dzalik. Kalau a'udzu maka itu artinya aku berlindung. Nggih, ngaten saya kira. Ya, baik. Langsung tiga pertanyaan. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan lebih banyak mudah-mudahan lebih banyak lagi pertanyaan sehingga waktunya habis. Saya tidak perlu menjawab. Nggih, monggo. Oh, ngaten. Oh, cukup nggih. Baik. Kita berdoa, saya membacakan doanya Bapak Ibu yang amini. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhum wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal wala wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa min baladina Indonesia hada khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura auladina
wa umur jami sukani Indonesia wa umur jami muslimina wal muslimat ma damatis samawati wal ard innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, urusan kedua orang tua kami, urusan anak-anak kami, urusan seluruh penduduk Indonesia ini, urusan seluruh kaum muslimin dan muslimat selama masih ada langit dan bumi. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru sama. Ya Allah, ya Tuhan seluruh manusia, hilangkanlah penderitaan saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan kambuh lagi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dahar ketupat sampun dicampur kalih punten wonten lepat yang agunging pamunten. Santen kaya klapa cekap semanten atur kula. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.